Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Angelina dengan NIM 2130203143. Video ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan ujian tengah semester mata kuliah administrasi dan supervisi dengan dosen pengampu Muhammad Hasbi MAG. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan peserta didik. 1. Pengertian pengelolaan peserta didik. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan peserta didik? Pengelolaan peserta didik merupakan penataan atau pengarahan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, dari sejak masuknya peserta didik sampai keluarnya dari suatu lembaga sekolah. Peserta didik di sini adalah objek utama, yang kepadanya lah segala berhubungan dengan aktivitas pendidikan dapat dirujukan. 2. Dasar pengelolaan peserta didik. Pertumbuhan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1-5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang menyatakan 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama, yaitu untuk memperoleh pendidikan yang bermutu atau Pasal 5 ayat 1. 2. Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar atau Pasal 6 ayat 1. 3. Masyarakat berhak berperan penting dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan atau Pasal 8. 4. Warga negara yang berlainan fisik atau mental berhak mendapatkan pendidikan luar biasa atau Pasal 8 ayat 1. 5. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya atau Pasal 12 ayat 16. 3. Tujuan dan fungsi. Secara umum, pengelolaan peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan peserta didik supaya menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah akan berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik berkenaan dengan individual, sosial, aspirasi, maupun kebutuhan dan potensi peserta didik. 4. Prinsip pengelolaan peserta didik. Adapun prinsip pengelolaan peserta didik pertama yaitu pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan pengelolaan secara keseluruhan. Ambisi sektoral pengelolaan peserta didik tetap ditempatkan dalam kerangka pengelolaan sekolah. Ia tidak boleh ditempatkan di luar sistem pengelolaan sekolah. 2. Segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Segala bentuk kegiatan baik yang ringan ataupun yang berat, maupun yang disukai ataupun yang tidak disukai oleh peserta didik, haruslah untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. 3. Kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan perbedaan. Perbedaan pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan mempersatukan serta saling memahami dan menghargai. 4. Kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Membimbing memerlukan kesediaan dari pihak yang dibimbing yaitu peserta didik. 5. Pengelolaan pengolahan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik.
Prinsip kemandirian akan bermanfaat bagi peserta didik, tidak hanya di sekolah, namun juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa keberuntungan peserta didik harus sedikit demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan pengelolaan peserta didik. Keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah maupun untuk masa depan. Ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Pertama, A. Perencanaan peserta didik. Perencanaan atau planning adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut apa yang dilakukan di masa mendatang. Kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. Kedua, rekrutmen siswa baru. Rekrutmen merupakan proses pencarian calon peserta didik baru yang mampu mendaftar sebagai calon peserta didik di suatu lembaga pendidikan tertentu melalui berbagai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh sekolah. Sekolah atau lembaga pendidikan harus menentukan tujuan lembaga pendidikan. 3. Masa orientasi atau MOS. Masa orientasi atau MOS merupakan pengenalan lingkungan sekolah. Merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru. Keempat, pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik atas fungsi integrasi adalah pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Misalnya didasarkan atas umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Kelima, pembinaan disiplin siswa. Pembinaan disiplin siswa adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk perilaku siswa sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar terlaksananya proses pendidikan yang efektif. Keenam, kenaikan kelas dan penjurusan. Kenaikan kelas merupakan hasil akhir dari serangkaian evaluasi yang diadakan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didik. Kenaikan kelas merupakan cermin akhir evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar selama 1 tahun lamanya dengan tujuan untuk menduduki atau mengikuti pelajaran pada satu tingkat kelas di atasnya. Ketujuh, perpindahan peserta didik. Perpindahan peserta didik adalah proses perpindahan tempat pendidikan dari suatu institusi pendidikan sejenis yang lainnya di wilayah Republik Indonesia. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas 1 ke kelas lain yang sejajar dan atau perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya yang sejajar. Kedelapan, penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler sebagai program layanan khusus dalam pendidikan di sekolah. Kesembilan, tata laksana manajemen peserta didik dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan selaras dengan fitrahnya, serta mampu mengembangkan kehidupan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, pendekatan pengelolaan peserta didik. Pendekatan kualitatif ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan kuantitatif di atas diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Asumsi dari pendekatan ini adalah jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat dipelajari dengan baik secara senang juga tidak mengembangkan diri mereka sendiri di lembaga pendidikan seperti sekolah. Pendekatan ini juga menekankan perlunya penyediaan iklim yang kondusif dan menyenangkan bagi pengembangan diri secara optimal. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari materi yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan dalam menyampaikan materi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.